Ibu saudara, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kasih Tuhan boleh senantiasa melingkupi hidup kita. Mari pagi hari ini bersama-sama kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah korban syukur kami pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kami percaya Tuhan. Hidup di dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau baik Tuhan. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Kau harapan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Dengan apa dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Oh Yesus, sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, layak dipuji, Kau yang layak menerima setiap pujian pengagungan yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Segala pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, kami sembah di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, penyelamat kami. Kami bersyukur untuk kasih setia kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena apa yang kami miliki Tuhan. Tapi karena pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan,
Amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom sekali lagi. Haleluya. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri bersama. Boleh kita lambaikan tangan bagi rekan-rekan di kanan dan kiri kita, depan belakang kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari katakan bersama-sama. Amin. Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Hey! Kami menyanyikan kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Dia mati bagiku, yes, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan hidupku. Amin. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes, kami bersyukur Engkau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yes. Mari katakan bersama-sama. Yes. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia baik. Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Amin. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. Amen. Yes. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Mari kita persiapkan. Kepada yang melayani kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Dan pagi hari ini kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan dengan sukacita. Kami mau tetap percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama berdiri. Kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ini yang menjadi iman kami pagi hari ini Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata fokus, fokus, fokus? Bapak Ibu, kata fokus ini adalah kata yang seringkali diteriakkan oleh seorang pelatih di pinggir lapangan. Ketika seorang pelatih melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi
pada saat bertanding. Jadi Bapak Ibu, jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan fokus, maka lawannya pasti tidak akan mudah untuk bisa mengalahkannya. Tetapi sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh seorang pelatih, tetapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi dan tidak fokus di dalam pertandingan, maka dapat dipastikan hasilnya pasti mengecewakan. Untuk ini saya akan bacakan bagi kita semua di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, fokus itu penting. Mengapa kita harus fokus? Yaitu agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus itu Bapak Ibu berarti mata kita terarah kepada tujuan. Mata kita terarah kepada sasaran. Untuk ini Bapak Ibu, betapa perlu kita belajar menjaga fokus kita dan kepercayaan kita kepada Kristus. Karena memang landasan keteguhan kita adalah kepercayaan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita memiliki keyakinan yaitu akan pemeliharaan dan kasih setianya akan memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan dimampukan di dalam kita menghadapi semua tekanan hidup yang begitu sangat berat. Terlebih lagi dalam situasi yang seperti hari-hari ini. Kita tidak tahu dengan pasti hari esok kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi satu hal pasti, Tuhan akan memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, seperti di dalam persahabatan, semakin kita mengenalnya, maka semakin besar kepercayaan kita kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, arahkanlah fokus hidup kita untuk kita semakin mengenal, yaitu Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang berkuasa atas semua pergumulan hidup kita. Pak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa dalam hidup ini, jika kita tidak memiliki fokus hidup yang benar, maka saya mau katakan, ini adalah merupakan kesalahan yang sangat membahayakan kehidupan kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu, nyaris semua orang Kristen pernah mengalami kesalahan ini. Tetapi malangnya banyak orang tidak menyadari akan kesalahan yang bisa berakibat fatal ini. Bapak Ibu, saya melihat ada banyak orang telah mengalami disorientasi, kehilangan fokus hidup yang benar, kehilangan arah, kehilangan tujuan. Akibatnya mereka dapat benar-benar menjadi sesat. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini tanpa fokus yang jelas dan kuat, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Oleh karenanya Tuhan menginginkan kita
untuk kita bisa menginginkan Dia lebih dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu semua harusnya hanyalah untuk Tuhan. Hanyalah untuk kerajaannya dan kebenarannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tidak boleh hidup dalam dualisme. Dualisme berarti fokusnya menjadi dua, yaitu kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Jadi seolah-olah ada dua tuan, ada dua majikan di dalam diri kita. Tuhan Yesus juga menyatakan, tidak mungkin kita hidup dalam dua tuan. Tidak mungkin kita hidup dalam dua majikan. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 24 bagi kita semua. Dikatakan demikian, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini orang yang hidup dalam dualisme, mereka pasti akan condong untuk hidup bagi dirinya sendiri dibandingkan hidup untuk Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, Mamonlah yang menjadi tuannya. Mamonlah yang menjadi majikannya. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus berprinsip bahwa tidak ada fokus hidup yang benar selain Tuhan, selain kerajaannya dan kebenarannya. Sebab inilah yang menjadi tujuan di dalam hidup kita, karena kita diciptakan untuk kepentingan Dia. Di dalam Kolose 3 ayat 2, di sini ada dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menjadi fokus hidup kita, tentu dalam hidup kita, kita mau menjadikan Tuhan sebagai objek pujian. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai objek pemujaan, penyembahan, dan ibadah kita. Untuk ini saya akan bacakan Lukas 4 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat ini kita dapat menemukan, yaitu arti dan isi hidup yang benar secara lengkap dan utuh. Menyembah berarti memberi nilai tinggi kepada Tuhan, memberi nilai tinggi kepada kerajaannya, dan menunjuk kepada tujuan akhir perjalanan hidup kita, yaitu kemuliaan bersama Yesus di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa perlu tempatkan hati kita di sorga, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu Bapak Ibu, betapa perlu dalam hidup ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kita harus kenakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami perubahan terus-menerus dalam hidup kita ini. Untuk ini saya akan bacakan Roma 12 ayat 2. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat yang kita baca tadi, di situ ada dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, firman Tuhan harus kita tempatkan jauh lebih berarti dibandingkan dengan segala hobi kita, dibandingkan dengan hiburan dan lainnya. Tetapi persoalannya seringkali kita lebih mengutamakan hobi, kita lebih mengutamakan hiburan dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, mari kita mau jadikan firman Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Fokuslah sepenuhnya pada tujuan. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Bapak Ibu, saya mau katakan, jika dalam hidup ini kita kehilangan fokus, maka ini berarti ini akan membuat kita yaitu kehilangan kesempatan. Jadi salah satu alasan kita jika kita tidak sampai ke tujuan hidup yang Tuhan tetapkan, ini adalah karena kita kehilangan fokus. Pak Ibu, bahwa dunia dan iblis akan selalu berusaha mengalihkan perhatian kita dari panggilan Tuhan. Sehingga dengan demikian akhirnya kita melakukan hal-hal yang lain yang seharusnya tidak kita lakukan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita alami. Karena semua yang terjadi Bapak Ibu berpotensi mengganggu fokus hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengisi hidup ini dengan efektif. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mempergunakan waktu kita secara efektif dan efisien? Apakah kehidupan kita berdampak positif bagi kerajaan Allah? Untuk ini, ayo mari kita mau sama-sama melepaskan segala beban yang memberatkan kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita mau tetap semangat dan kita tetap terus memelihara ketekunan. Agar kita semua melihat apa yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan bagi kehidupan kita. Agar semua yang Tuhan janjikan tidak berlalu dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.